Mengapa muncul gerakan Kota Kosong lawan Gibran di Surakarta? Kami akan membahasnya bersama penggagas gerakan Kota Kosong lawan Gibran, Zen Zulkarnain, dan Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, saya ke Pak Zen terlebih dahulu. Pak Zen, apa tujuan Anda dan juga aktivis lainnya mengkampanyekan Kota Kosong di Pilkada Surakarta? Yang pertama, Kota kosong adalah hal yang konstitusional, yang apabila ada calon tunggal, itu secara konstitusi memang akan berhadapan dengan kota kosong. Artinya langkah-langkah mendukung kota kosong adalah langkah-langkah yang konstitusional. Kemudian juga untuk memberi saluran kepada masyarakat warga Solo yang merasa aspirasinya tidak terwakili. Kemudian juga merasa bahwa jalannya proses-proses pencalonan pilkada ini sangat elitis yang membuat demokrasi dirasa kurang sehat. Itu mungkin, Mbak. Mengapa Anda begitu yakin begitu hanya ada calon tunggal, mengingat sebenarnya ada calon independen yang akan juga rencananya akan maju di Pilkada Surakarta ini? Oh, bukan masalah yakin ya. Kalau nanti pastinya tentu kita tunggu jadwal dari KPU awal September. Tapi kan teman-teman sudah berdialog, misalnya ada calonnya akhirnya calon tunggal, ya teman-teman sebagian teman-teman berpendapat bahwa menarik apabila kita memberi koreksi melalui kota kosong, memberi koreksi pada elit partai, elit politik untuk lebih mendengarkan aspirasi yang dari bawah. Mungkin seperti itu. Baik, Pak Zen, apa sih target dari gerakan Kota Kosong lawan Gibran ini, Pak? Targetnya ya memberi koreksi. Jadi kalau kota kosong memiliki suara, syukur-syukur banyak atau menang, artinya cara-cara model-model demokrasi yang sekarang ditempuh ini, itu wajib dikoreksi bersama karena rakyat nyatanya lebih memilih kota kosong. Kan seperti itu. Apabila ternyata kota kosong berhadapan dengan kota kosong nol atau cuma ada suara satu saya saja, oh berarti senang masyarakat dengan seperti itu. Berarti mungkin 10 tahun atau 5 tahun lagi mungkin adiknya Gibran atau mungkin nanti saudaranya wakil presiden atau para elit silahkan. Berarti rakyat memang mendukung. Tapi apabila kota kosong ada suaranya, itu kan menjadi bentuk koreksi dari masyarakat sipil untuk para elit. Berarti ini stimulus untuk menyadarkan masyarakat begitu ya? Betul. Baik, saya ke Pak Syukur Nababan. Pak Syukur, ini demokrasi tidak sehat begitu kata Pak Zen dengan jika nantinya hanya akan ada calon tunggal begitu, Gibran dan juga Teguh. Terima kasih, selamat sore, Zen Zulkarnain juga selamat sore. Sore, Pak. Ya, setiap orang bisa berbicara dan berpendapat apapun, karena hak berbicara itu adalah hak setiap warga negara, termasuk juga Pak Zen Zulkarnain bersama dengan teman-teman. Nah, tetapi saya perlu tegaskan, undang-undang kita bahwa di pilkada, setiap partai politik berhak mencalonkan dan harus mencalonkan setiap warga negara untuk menghadapi kontestasi politik pada saat pilkada. Itu poin pertama. Poin yang kedua, tentu selain melalui partai politik, setiap calon itu juga bisa melalui jalur independen. Nah, itu juga syaratnya sudah diatur oleh undang-undang kita. Nah, di dalam proses penjaringan setiap calon kepala daerah di setiap daerah, saat ini kita menghadapi 270 pilkada. Nah, tentu saja setiap partai politik memiliki mekanisme sendiri bagaimana proses penjaringan sampai keputusan. Nah, di setiap kesempatan kami selalu menjelaskan proses di PDI Perjuangan itu terbuka. Misalnya Mas Jen kemarin, ya, atau siapapun yang rakyat Indonesia berhak mendaftar melalui PDI Perjuangan jika ingin menjadi calon kepala daerah dimanapun mereka berada. Nah, tentu proses penyaringan itu dimulai dari tingkat kabupaten kota, mulai di PC kami, itu semua diterima pendaftaran, nah terus kemudian diberkaskan, nah tetapi tanpa membuat sebuah keputusan. Baru kemudian masuk ke Dewan Pimpinan Daerah atau di level provinsi. Nah, masyarakat juga yang ingin mendaftar menjadi calon kepala daerah masih memiliki peluang mendaftar melalui Dewan Pimpinan Daerah kami di tingkat provinsi. Nah, kemudian setelah itu dikumpulkan semua masukan-masukan dari masyarakat tersebut, kemudian diserahkan di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Nah, saya sebagai Ketua DPP, sebagai salah satu pengambil keputusan, melihat seluruh track record
daripada seluruh calon-calon yang masuk mulai dari tingkat cabang sampai kepada provinsi. Nah tentu di dalam proses tersebut kami memiliki mekanisme sendiri. Saya selalu sampaikan juga di beberapa kali di iNews juga setelah saya sampaikan. Proses pertama di kami adalah itu masalah ideologi tentang keindonesiaan, Pancasila. Baik. Yang kedua tentu karakter, yang ketiga adalah kemampuan. Nah terkait dengan Gibran, kalau dikatakan tidak demokratis ini elit politik, nah tentu ya saya berkeberatan dengan statement itu. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, siapapun berhak untuk mengatakan apapun. Nah untuk terkait dengan kotak kosong, itu juga sudah diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, bagaimana peraturan jika seandainya misalnya seluruh partai politik mendukung satu calon. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat seluruh partai politik mendukung suatu calon, nah sementara perbedaan kepentingan partai politik itu kan pasti berbeda. Berarti sesungguhnya kan bahwa calon itu adalah yang terbaik sesungguhnya kalau kita lihat dari sudut pandang itu. Tetapi saya tidak mau masuk ke ranah sana. Pak Syukur, tapi ada anggapan gerakan Kota Kosong lawan Gibran ini untuk melawan adanya oligarki atau politik dinasti begitu? Saya sudah sampaikan tadi, di beberapa kali juga saya sampaikan proses mekanisme itu ada di setiap partai politik dan mekanisme di kami saya sudah sampaikan. Saya sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan ya yang melakukan seleksi pengurutan dan keputusan 270 pilkada di seluruh Indonesia, di mana juga kami besok mengumumkan 75 daerah ya ini pada gelombang ketiga, itu mekanismenya jelas. Nah, saya memutuskan dan mendukung Mas Gibran sebagai calon kepala daerah di pilkada Kota Solo bukan karena beliau sebagai putra presiden. Tapi memang karena sudah ada mekanisme yang sudah dijalankan begitu ya, Saya bisa Syukur, jelaskan sekarang beberapa parameter kenapa saya memutuskan mendukung Gibran dan saya sampaikan juga di rapat pleno DPP. Nah, itu diputuskan bersama dengan Ketua Umum. Baik. Pertama adalah Gibran itu memiliki karakter yang sangat kuat sekali. Dia tidak pernah, dia ikuti semua proses itu. Dia tidak pernah mempergunakan kekuasaan untuk proses mendapatkan legitimasi. Saya kembali ke Pak Azien. Pak Azien, dengan adanya mekanisme yang sudah dijalankan dan memang Kota Kosong ini bukan berarti salah dari peraturan, sudah ada peraturan yang mengaturnya begitu. Ya memang betul yang diutarakan secara prosedural tidak ada yang dilanggar, tidak melanggar konstitusional. Saya tidak mengatakan itu salah. Kita bicara ke substansial dan ke perspektif masyarakat, terutama dalam konteks Pilkada Solo, tentu masyarakat Solo. Tentu partai-partai politik boleh mempunyai pendapat bahwa ini yang terbaik, tapi masyarakat juga mempunyai perspektifnya sendiri, mempunyai persepsinya sendiri. Nah, persepsi masyarakat Solo terhadap hal ini tentunya akan bisa tersalurkan, akan bisa memiliki tolok ukur dengan harapannya di kotak kosong itu. Apabila kotak kosongnya banyak, ya berarti nggak nyambung nih persepsi antara masyarakat dengan partai politik, kan seperti itu. Jadi mungkin pikiran-pikiran Pak Syukur yang terhormat dan kawan-kawan di partai ternyata bisa dicek, bisa diuji melalui kotak kosong. Apakah nyambung atau tidak. Kalau ternyata kotak kosongnya 0 atau cuma 1, suaranya cuma saya saja. Oh berarti benar itu dari statement-statement itu kan semuanya perlu diuji. Dan seperti juga Gibran maju dengan prosedural yang secara prosedural betul tidak melanggar secara aturan partai, ya benar itu haknya partai. Tetapi juga dukungan terhadap kotak kosong juga konstitusional dan perlu dihormati juga. Jadi ditanggapi santai saja. Jadi, saya pikir. Ya, dan kalau pun memang yakin, boleh saya tambahkan, saya sepakat dengan dikatakan Mas Jen tadi, Mas Jen Zulkarnain, bahwa itu adalah sesuai dengan konstitusi. Dan ini saya mau tegaskan bahwa yang memutuskan siapa menjadi wali kota di sebuah daerah atau bupati di sebuah daerah bukan partai politik. Partai politik hanya bisa menyampaikan kepada masyarakat. Yang memutuskan itu menjadi kepala daerah terpilih adalah rakyat. Maka keputusan hak mutlak di tangan rakyat. Seandainya terjadi kotak kosong, betul Mas Zulkarnain. Kalau misalnya suara kotak kosong lebih besar 50%, maka yang kalah, yang menang itu adalah kotak kosong. Jadi maka Pak Zen, Anda berharap bahwa lagi kotak kosong nanti yang menang di Pilkada Surakarta akhir tahun nanti? Di Pilkada Surakarta? Minimal itu menjadi koreksi. Jadi begini. Betul, yang memilih nanti rakyat, bukan partai politik. Tetapi pilihan rakyat itu yang nyodorin partai politik, disodorin satu. Kalau nggak doyan kan berarti milih kotak kosong. Dan kalau kotak kosongnya menang ya itu koreksi yang cukup keras untuk partai politik dan itu bagus untuk demokrasi.
supaya para elit partai juga mempunyai media untuk mengkoreksi mereka bahwa ternyata yang selama ini dianggap menyuarakan aspirasi masyarakat dengan kotak kosong yang besar atau bahkan menang itu berarti perlu dikoreksi. Ada yang nggak nyambung antara aspirasi masyarakat dengan apa yang selama ini dipikirkan oleh para elit. Baik. Saya pikir itu sisi positifnya. Pak Zen, apa sih yang paling mengganjal untuk teman-teman di gerakan Kota Kosong lawan Gibran ini? Karena melihat Gibran sudah melalui mekanisme yang ada dan juga tentunya dengan kualitas yang mumpuni juga begitu. Bagian masyarakat Solo, terutama para aktivis kota, budayawan, seniman dan sebagainya, sebagian itu mengenal Pak Jokowi karena mereka ini adalah wali kota. Rata-rata juga pendukung Pak Jokowi, mempunyai harapan yang besar Pak Jokowi akan memberantas korupsi, nepotisme dan sebagainya. Dan mereka mempunyai persepsi dan majunya Gibran itu sebenarnya melegitimasi nepotisme, walaupun itu dibantah, itu menjadi debatable. Saya nggak mau masuk ke debat bahwa ini politik dinasti atau bukan, tapi itu persepsi sebagian masyarakat dan itu cukup mengganjal. Pak Syukur, ini banyak anggapan bahwa Pilkada Surakarta ini hanya sebatas formalitas karena dengan hampir semua partai politik mendukung Gibran, kemudian kekuatan PDI Perjuangan di Surakarta, kemudian Jokowi efek, begitu hampir sudah dapat dipastikan siapa pemenangnya. Loh, tadi, jadi ini ulangin lagi, belum tentu Gibran menang, tetapi saya mau sampaikan, saya tidak mau masuk ke partai-partai yang memberikan dukungan kepada Mas Gibran. Tentu yang bisa saya komentari adalah proses di tempat saya, dan saya sudah menjelaskan itu, faktor pengambilan keputusan di kami kenapa menjadi Mas Gibran yang kami usung. Tetapi saya senang apa yang disampaikan oleh Mas Jen Zulkarnain tadi, artinya ini menjadi sebuah pendidikan politik kepada masyarakat. Bahwa jika ada satu calon, masyarakat juga punya hak pilih untuk tidak memilih orang tersebut. Nah, itu bagus. Nah, artinya saya tidak keberatan dengan gerakan itu, tidak ada masalah dengan itu. Itu akan menjadi sebuah pendidikan politik bagi masyarakat kita. Baik. Pak Zen, mengapa Anda sampai punya dan juga teman-teman penggagas kampanye Kota Kosong ini sampai punya anggapan bahwa kalau tidak ada penyimbang, tidak ada lawan, begitu ini menjadi indikasi tidak sehatnya demokrasi? Ya, kita punya pengalaman ya, kekuasaan yang terpusat, mutlak, itu seperti apa. Demokrasi saya pikir membutuhkan penyeimbang. Itu saya pikir hal yang sudah diketahui bersama bahwa tidak kekuatan yang sangat terpusat dan mutlak itu sangat berisiko untuk demokrasi yang sehat. Satu itu. Kemudian dengan adanya gagasan Kota Kosong ini sebenarnya juga meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pilkada ini sendiri. Sehingga masyarakat tidak perlu golput atau tidak perlu apatis. Tidak setuju pun, ayo mari berbondong-bondong datang. Kalau memang setuju dengan calon yang disodorkan dengan partai politik, ya pilih. Kalau tidak, kita punya alternatif Kota Kosong. Tapi makanya saya katakan tadi, saya senang dengan Mas Jen Zulkarnain dengan gerakannya. Ya, saya pikir itu pendidikan politik yang bagus bagi warga Solo, khususnya bagi bangsa Indonesia. Dan itu tidak ada yang salah dengan yang mereka lakukan. Dan bagi saya sebagai ketua partai PDI Perjuangan, ya, saya ada yang membantu memberikan pemahaman politik kepada masyarakat kita, kan itu sangat bagus sekali. Tapi Pak Zen, ini kampanye Kota Kosong bukan kampanye golput ya, Pak? Bukan. Jelas beda kan? Kota Kosong dengan golput jelas beda, dan golput itu beda sekali. Nggak boleh dikampanyekan juga. Jadi Mas ini cuma intinya kampanyenya begini loh, Mbak. Datang ke TPS, pilih Gibran atau pilih gambar kosong, itu saja. Nah, kalian punya hak untuk memilih itu sebenarnya, dan itu saya pikir bagus untuk demokrasi kita. Baik, Pak Zen, berapa banyak sih yang sudah mendukung gerakan Kota Kosong lawan Gibran ini? Wah, saya belum bisa menghitung itu. Kita intensif berkomunikasi santai aja sih, karena juga belum diputuskan kan. Kita masih awal September baru ada keputusan ada lawannya atau tidak. Ini masih ada calon independen, benar kata Mas Gibran tadi, kita harus nunggu juga keputusan itu. Baik. Jadi kita belum mengorganisir sampai jumlah dan sebagainya. Baik, terakhir untuk Pak Syukur ini kan anggapannya Gibran sudah pasti menang karena sudah didukung oleh partai terbanyak di Solo. Bagaimana Anda memberikan pernyataan kepada masyarakat agar tetap datang ke TPS untuk memberikan pilihan? Ya, intinya hak rakyat itu adalah hak dipilih dan hak memilih. Nah, makanya saya katakan tadi, gerakan teman-teman, Mas Jen dengan teman-teman ini bagus. Artinya mengajak masyarakat untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya. Tetapi kalau tadi dikatakan Mas Gibran sudah pasti menang, itu salah. Yang memutuskan menang menjadi wali kota itu bukan partai politik, bukan PDI Perjuangan. Tetapi yang memutuskan itu adalah rakyat Kota Solo. Nah, jadi ya rakyat Kota Solo ya tunjukkan bahwa
kalian memiliki hak untuk memilih, untuk memutuskan siapa yang menjadi pemimpin nanti ke depan. Jika setuju dengan yang ditawarkan PDI Perjuangan, ya pilih Gibran. Baik, terima kasih Pak Syukur. Terakhir Pak Zen, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, saya pikir apapun itu, saya berharap di Solo pilkada ini berjalan lancar, damai, dan santai-santai saja, nggak perlu saling tegang. Silakan yang mau kotak kosong, silakan yang memilih, atau nanti kalau ada calon lagi. Bahkan teman-teman kemarin gerakannya juga diimbangi dengan gerakan humor, ada satir-satir dan sebagainya. Kita juga perlu belajar santai lah menghadapi hal-hal seperti ini. Baik, nanti kita lihat dinamika politiknya seperti apa ke depan di Pilkada Surakarta. Terima kasih Pak Zen Zulkarnain dan juga Pak Syukur Rababan sudah bergabung bersama kami di Andi Sore.